Halo, Deng. Oke, oke. Kali ini aku akan membahas tentang gimana kita bisa mengambil hikmah dari film yang lagi fenomenal banget. Nah, namanya Racun Saga. Ini ya. Oke, kali ini ya, aku tuh sering banget lihat di viral TikTok, lalu di YouTube. Mungkin kalau kalian mesti insight-nya di Instagram ya. Ini nih ceritanya viral banget film Racun Sangga karena ini aku membahas ini penting banget karena berkenan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak gitu. Nah, ini ceritanya aku next ya. Aku tidak akan menjabarkan bagaimana cerita filmnya. Kalian bisa nonton sendiri. Nah, ceritanya adalah ini kayak pasangan suami istri. Nah, si istri ini sebelumnya punya TTM atau mungkin kalau kita temen ya temen mesranya dia lah, namanya Duma. Nah, tapi karena menurut aku si ceweknya ini ya, jadi istrinya si namanya Maya ini, itu dia tuh kayak belum kelar gitu loh sama TTM-nya dia masih berhubungan padahal udah mau nikah gitu loh. Nah, mungkin harusnya itu kan diselesaikan dulu ya sebelum dia itu mengambil langkah selanjutnya, ya harusnya pernikahan. Karena dari segi aku sering banget, jadi aku nggak nonton nih berapa YouTube-nya, kayak tempatnya kemarin aku sempat lihat video wawancaranya dia aslinya si Maya ini dengan mengenai Racun Sangga ini. Karena menurut aku akan bahas bagaimana ceritanya, konfliknya gimana, filmnya gimana ya. Tapi menurut aku dan menurut mungkin pengalaman teman-teman yang aku juga sering baca adalah kita itu tidak boleh dendam dalam masalah apapun. Benar-benar real banget di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sharing, jadi banyak banget nih teman-teman aku tuh yang cerita kalau misalnya kalau kalian berhubungan pacaran atau apa, kalian tuh kayak wah ini tuh punya gue banget dulu lah, maaf ya aku pakai gue jadi aku ke teman-teman aku deh. Nah, ini punya gue banget, ini punya aku banget, aku nggak boleh sama siapa-siapa. Padahal realnya adalah ketika kalau kalian sudah mengakhiri hubungan, apalagi perempuan tuh pasti butuh kepastian. Nah, aku tuh lihat di film ini kan si Dumbanya kan tidak memberikan kepastian ya sama si Mayanya. Kenapa kamu tuh dendam gitu loh, padahal itu kan berkaitannya kasihan kan kehidupan orang lain. Coba kalau itu balik ke kehidupanmu gitu loh, aku jadi emosi ya. Nah, tapi realnya memang banyak teman-teman aku yang bercerita kalau misalnya tuh merasa dia punya, kadang kalau hubungannya itu benar-benar harus selesai, itu kadang ada happy ending dan atau sad ending atau marah ya. Nah, mungkin sad atau marah dalam kondisi sedih atau marah itu bisa menimbulkan kayak kecewaan, dendam, terus kayak lo harus mampus kayak lo harus gini, lo nggak boleh bahagia kalau nggak sama aku gitu kan, kayak gitu loh. Jadi emang di sini adalah pesan buat dari film ini yang kita bisa ambil adalah semua itu milik Tuhan. Jadi jangan merasa ini punya aku. Terus ketika kita sudah mengakhiri hubungan adalah kita itu harus bisa berpikir kalau semua itu punya Tuhan. Kalau misalnya memang harus berakhir dari segi laki-laki atau perempuannya yang menikah atau ingin memiliki kehidupan yang lebih bahagia, kita relakan. Karena apa? Kita berdoa semoga dia bahagia, semoga dia bahagia dengan dunianya, kehidupan selanjutnya. Insya Allah Tuhan tuh bakal ngasih kehidupan kita juga lebih bahagia, lebih baik tanpa kita harus bersekutu kepada setan kayak gitu. Jadi kasihan juga ya dengan ceritanya Racun Sangga ini kalau menurut aku, karena kan
kita pesan keduanya adalah kita beribadah kepada Tuhan semaksimal mungkin, berpikir positif. Kita juga jangan kayak kalau di sesi aku lihat itu sorry si Mayanya ini kan kena mental ya, karena aku nikah kok malah ada kejadian-kejadian aneh, aku terus hamil, terus kok suami aku juga seperti itu terganggu lah. Sedangkan si Andinya kan kena juga ya dari segi kesehatan sama mental. Jadi memang kita itu secara psikolog kenapa kita harus beribadah sama Tuhan itu cuma tidak hanya beribadah tapi digali lagi kenapa kita harus membaca itu, kenapa kita harus melakukan itu gitu, karena apa gitu ya, itu kan tergantung kepercayaan dan agama masing-masing ya. Tapi menurut aku adalah, dan di sini kan pesannya adalah pernah ini ya kalau nggak salah dia kenapa kita tuh masih diselamatkan karena iman gitu pada Tuhan, itu penting banget sih tuh pesan keduanya. Lalu pesan ketiganya adalah apa, kita memaafkan gitu. Jadi ya aku balik lagi ke yang nomor satu ya, kita harus ibaratnya mengikhlaskan, kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh apa, kita harus memaafkan. Mohon maaf ya, memaafkan memang tidak mudah tapi memang kita harus belajar terus gitu. Aku sudah pernah sih baca buku The Secret, dia bilang untuk kita meraih impian, meraih sesuatu yang kita inginkan, kita harus ikhlas dan memaafkan di dalam semua kehidupan, baik itu jahat sama kita tahu begini, kita harus biasa memaafkan, kita harus bisa mengikhlaskan sesuatu. Itu sih pesan aku tuh. Oke. Ya, BTW aku juga lagi buka kelas 1000 itu mengenai konsultasi, kalian bisa juga di situ, nanti aku tulis di deskripsi ya. Oke, untuk aku bisa bahas lagi, kalian boleh komen aku bahas apa, mengenai apa. Thank you so much, jangan lupa follow, like, and subscribe.